Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi dengan subbab yakni siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Sebelum itu, perkenalkan saya Miratun Salihah, NIM 1905-3014, Prodi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, pada pembahasan video kita kali ini, kita akan membahas tentang pertanyaan diskusi pada buku Romne halaman 568. Sebelum itu kita masuk pada pertanyaan pertama, yakni pada pertanyaan diskusi 15.1. Pertanyaannya adalah, bab ini akan menekankan kebanyakan manfaat yang dapat dihasilkan dengan menggabungkan database MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia dengan penggajian. Meski demikian, banyak perusahaan yang mengelola sistem informasi penggajian dan MSDM-nya secara terpisah. Apakah Anda berpikir demikian? Berikan alasannya. Nah, dengan petunjuknya adalah pikirkan mengenai perbedaan dalam latar belakang pegawai dan fungsi yang dijalankan oleh Departemen MSDM dan penggajian. Nah, sebelum itu banyak perusahaan atau instansi yang membedakan antara database MSDM dengan penggajian. Nah, alasan untuk digabungkan database MSDM dengan penggajian ini adalah yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan. Alasannya adalah dengan penggabungan antara dua departemen tersebut dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan. Jikalau kedua departemen itu dipisahkan, maka akan sulit dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena sistem informasi yang diterapkan dan juga informasi kemungkinan akan disajikan berbeda. Maka dari itu, jika kedua departemen tersebut digabungkan, maka memudahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, alasan kedua adalah saling terkait. Kenapa? MSDM dan penggajian merupakan sama-sama terkait dengan entitas sumber daya manusia di perusahaan, di mana MSDM, manajemen sumber daya manusia tersebut, mengkaji tentang bagaimana memberdayakan sumber daya manusia yang ada di perusahaan, sedangkan penggajian berkaitan dengan gaji yang akan diberikan kepada karyawan tersebut. Nah, selanjutnya ada memfasilitasi proses pembaruan data karyawan. Dengan adanya penggabungan tersebut, maka perusahaan akan memberikan fasilitas dalam pembaruan data MSDM dan penggajian. Dengan hal tersebut, dapat kita menghasilkan sebuah data untuk pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya ada meminimalisasi atau mengurangi biaya penyimpanan. Dengan penggabungan antara Departemen MSDM dengan penggajian ini dapat mengurangi adanya biaya penyimpanan apabila pemisahan kedua departemen tersebut dapat membengkakkan atau meningkatkan pembiayaan perusahaan. Selanjutnya ada meminimalisasi atau mengurangi kebingungan. Nah, kebingungan yang seperti apa? Nah, jika direktur ataupun manajemen ingin mendapatkan informasi dari MSDM dan penggajian, jika terdapat salah satu informasi yang berbeda, maka akan terjadi kebingungan untuk memahami informasi tersebut. Dengan adanya penggabungan antara MSDM dengan penggajian, dapat meminimalisasi kebingungan tersebut, yang nantinya akan menghasilkan satu informasi saja yang memudahkan untuk mengambil keputusan nantinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yakni pertanyaan diskusi nomor 15.2. Pertanyaannya adalah, beberapa akuntan telah mendukung bahwa sumber daya manusia sebuah perusahaan diukur dan disertakan secara langsung dalam laporan keuangan. Contohnya, biaya untuk memperkerjakan dalam melatih seorang pegawai akan ditetap sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat pegawai tersebut. Apakah setuju atau tidak dengan hal tersebut? Berikan alasannya. Nah, terkait dengan pernyataan di soal ini, saya setuju dengan pencatatan bahwasanya adanya sumber daya manusia
sumber daya manusia tersebut diukur dengan langsung disertakan dalam laporan keuangan. Nah, sebelum itu kita masuk dulu dengan adanya pelatihan ataupun pembekalan kepada karyawan. Dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan karyawan yang nantinya akan berimpact pada produktivitas karyawan untuk perusahaan. Nah, yang kedua, tentang setuju atau tidaknya. Saya setuju dengan adanya pencatatan tersebut dengan laporan keuangan. Dengan hal tersebut dapat terjadinya kejelasan ataupun jelas dalam pengeluaran perusahaan untuk pembiayaan karyawan. Nah, hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan ataupun kevalidan dari laporan keuangan karena jelas pengeluaran perusahaan itu dikeluarkan untuk apa. Nah, selanjutnya ada pertanyaan ketiga tentang pertanyaan diskusi 15.4. Pertanyaannya adalah, salah satu ancaman terkait dengan pegawai Telkomute adalah mereka memungkinkan menggunakan sumber daya yang disediakan perusahaan seperti laptop, printer, dan sebagainya untuk kepentingan lain. Nah, apa saja ancaman lain dan pengendalian apa yang dapat mengurangi risiko dari ancaman tersebut? Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke bentuk ancamannya. Bentuk ancaman yang pertama adalah pekerjaan bisa terbengkalai. Nah, kenapa seperti itu? Karena banyak karyawan ataupun beberapa karyawan yang menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan lain. Secara langsung maka akan dapat mengurangi keefektifan dan keefisienan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut terbengkalai. Nah, selanjutnya ada keamanan. Nah, dari segi keamanan, jika karyawan menggunakan sumber daya perusahaan untuk hal lain, maka dapat dimungkinkan karyawan tersebut akan terluka atau lalai dalam pekerjaannya, atau contohnya seperti lupa dalam mencadangkan file yang telah dikerjakan. Nah, bentuk pengendalian yang dapat diterapkan yang pertama adalah memeriksa pekerjaan karyawan secara kontinu. Dengan adanya pemeriksaan terhadap pekerjaan karyawan, maka karyawan tersebut dapat antisipasi dalam atau error dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu atau secara efektif dan efisien. Pengendalian yang kedua adalah masuk ke jaringan perusahaan. Maksudnya adalah jika karyawan menyelesaikan pekerjaan perusahaan, sebelumnya karyawan tersebut harus masuk dulu ke sistem jaringan yang ada di perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mendeteksi adanya perlindungan ataupun hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pekerjaan atau keamanan file yang dikerjakan oleh karyawan. Pertanyaan keempat, pada pertanyaan diskusi 15 tentang buku Romai. Nah, pertanyaannya adalah, bab ini membahas bagaimana Departemen Sumber Daya Manusia harus memiliki tanggung jawab untuk memperbarui database SDM atau penggajian untuk perekrutan, pemecatan, dan promosi jabatan. Nah, apa saja jenis perubahan lain yang mungkin perlu dibuat? Nah, pengendalian seperti apakah yang harus diimplementasikan untuk memastikan ketepatan dan kualitas perubahan tersebut? Nah, ya, kita langsung masuk dulu ke bentuk perubahan. Perubahan dalam ketiga bentuk tersebut adalah yang pertama tentang sistem. Contohnya, jika perusahaan menggunakan sistem perekrutan secara konvensional, maka perusahaan dapat menerapkan sistem perekrutan melalui media sosial atau sistem daring. Nah, selanjutnya jika proses tersebut manual, maka
perusahaan dapat mengalihkannya secara terkomputerisasi dan dapat mensinkronkannya dengan Departemen FSDM dan Departemen Pengkajian nantinya. Yang selanjutnya pengendalian. Nah, pengendalian yang pertama adalah pemisahan tugas. Pemisahan tugas yang seperti apa? Nah, pemisahan tugas antara bentuk dari pengendaliannya adalah yang pertama pemisahan tugas. Pemisahan tugas antara Departemen FSDM dengan Departemen Pengkajian. Pemisahan tugas di sini pemisahan tugas di sini maksudnya adalah MSDM membahas tentang bagaimana sistem perekrutan, promosi ataupun pemecatan dari karyawan tersebut dan lalu melaporkannya kepada sistem pengkajian sehingga adanya sinkronisasi antara kedua departemen tersebut. Yang selanjutnya ada pengendalian akses. Nah, pengendalian akses ini bagaimana Departemen FSDM dan Pengkajian sama-sama bisa mengakses bagaimana database dari manajemen sumber daya manusia dan pengkajian. Sekian dari pembahasan jawaban diskusi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.